Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh waktu kami kepadamu Bapa, untuk kami mendengarkan sabda kebenaran. Kiranya Roh Kudus akan tuntun kami, pimpin kami, agar kami untuk hamba-Mu sendiri untuk mengatakan seperti yang Bapa mau katakan kepada kami semua, hingga kami semua tanpa terkecuali kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang untuk kami mendasari setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapa. Kiranya urapan Tuhan turun kepada kami semua, khususnya kepada hamba-Mu, agar hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat kemuliaan hamba-Mu. Tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan memimpin, tanpa Tuhan memberikan hikmat yang khusus kepada hamba-Mu ini. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu sampai selesai acara Zoom ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan seperti tema kita pada hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita bergantung pada kekuatan Allah. Saudara, kita sebagai umat ketebusan, sebagai orang yang telah dipilih, sebagai orang yang telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus, sebenarnya ada kandungan teologis yang sangat dalam, yang sangat luar biasa, karena kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang Maha Kuasa. Dengan kemahakuasaan Tuhan ini artinya kita sebagai umat Tuhan tidak ada pilihan lain kecuali kita hanya bisa dan hanya terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam Mazmur pasal yang ke-124, yang saya catat di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan begini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ayat ini sebenarnya menjadi atau merupakan suatu nyanyian ziarah. Apa itu nyanyian ziarah? Nyanyian ziarah itu adalah sebuah seperti peringatan, seperti nostalgia yang pernah dialami oleh seseorang, ya, seperti kita berkunjung ke tempat atau sesuatu tempat yang tempat itu di mana pernah menjadi sejarah atau pernah terjadi sebuah peristiwa sehingga di tempat itu diabadikan. Nah, pada waktu pemazmur ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi ini, Daud ini bukan asal ngomong, bukan kira-kira atau apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi oleh Daud. Tetapi Daud sedang berziarah, sedang mengingat kembali peristiwa-peristiwa bagaimana Daud mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Artinya Daud pernah mengalami, Daud sudah mengalami yang namanya pertolongan dari Tuhan. Pertolongan macam apa? Kalau kita membaca dari ayat pertama, di sini mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Tetapi ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita yang air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita luput seperti burung dari jerat penangkap burung.
Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini pemazmur ini mengajak kepada kita untuk mengingat, jikalau bukan Tuhan, artinya hanya Tuhan yang menjadi harapannya, hanya Tuhan yang menjadi perlindungannya, hanya Tuhan yang menjadi kekuatannya. Daud ingin mengajak kepada kita ini saudara, di dalam pergumulan hidup kita itu, kita pasti mempunyai banyak permasalahan. Ya, Bapak Ibu, kita semua pasti menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan, ya, menghadapi banyak hal yang harus kita hadapi, dan yang sering terjadi banyak di antara kita yang akhirnya menjadi kecut hati atau menjadi tawar hati, atau mungkin kita berusaha untuk mencari solusi sendiri, kan, saudara, mencari jalan keluar sendiri. Bagaimana kita itu bisa menyerahkan bisa menyelesaikan setiap pergumulan kita. Di sini juga dikatakan bagaimana mencari jalan keluar sendiri dan tanpa minta petunjuk Tuhan. Kita kadangkala mencari jalan pintas, mencari jalan cepat tanpa kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Padahal dengan jelas sekali firman Tuhan mengatakan Tuhan itu adalah tempat pertolongan kita, adalah nama Tuhan. Perhatikan kata nama Tuhan. Nama Tuhan itu menggunakan bentuk huruf besar semua, konsonan semua, bentuk huruf besar maksud saya. Artinya kata Tuhan di sini artinya itu Yahweh, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang telah mengatur segala-galanya, yang melebihi dari ilah-ilah orang Israel pada waktu itu, yang melebihi dari ilah-ilah bangsa lain yang ada di sekitar Israel. Artinya ketika Daud mengatakan bahwa dia itu adalah Yahweh, di sana ada pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi yang maha besar, pribadi yang maha kuasa, inilah yang menjadi penolong. Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, Daud mengatakan supaya orang Israel itu mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu ada di pihaknya. Sama seperti kepada kita, Tuhan itu akan menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan itu menjadi pribadi yang selalu ada di pihak kita. Pertanyaan kita adalah, Tuhan bisa menjadi pribadi atau menjadi pihak kita kalau kita pun ada di pihak Tuhan. Kenyataan yang sering terjadi Bapak Ibu, kita hanya menggunakan Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tetapi kita sendiri tidak pernah menempatkan diri kita itu layak atau enggak kita kalau ada di dekat Dia. Kalau kita itu ada di pihak Tuhan, kita itu Tuhan juga di pihak kita, kita pun harus ada di pihak Tuhan. Makanya saudara, dalam berbagai kesulitan, masalah, pencobaan, saudara jangan takut kalau kita memiliki ini. Asal kita juga ada di pihak Tuhan. Artinya jangan menggunakan kekuatan kita, jangan menggunakan kemampuan kita. Sebab apa? Kalau kita menggunakan itu sebenarnya kita sedang melecehkan ayat ini. Di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8 yang mengatakan, Tuhan itu adalah tempat pertolongan kita. Kenapa? Kita kadangkala mengandalkan kebisaan kita, kemampuan kita, tanpa kita minta petunjuk dari Tuhan. Berapa banyak kita seringkali mencari solusi sendiri, mencari jalan keluar sendiri tanpa minta pimpinan Tuhan, tanpa minta hikmat dari Tuhan untuk menolong kita. Karena kita merasa bahwa kalau kita tidak bertindak sendiri, kita tidak akan aman. Kadangkala jalan Tuhan itu saudara ya, itu waktunya panjang sekali saudara. Ya. Kadang Tuhan tuntun kita pada waktu kita sakit, saudara ya, tanyakan kepada misalkan Bu Lydia Lalang yang baru saja ditolong Tuhan. Perjalanan itu sepertinya lama sekali kok
seperti ini loh, kok saya harus mengalami seperti ini. Tapi coba, kalau kita berjalan bersama Tuhan dan Tuhan di pihak kita, ada cara-cara Tuhan yang sedikit demi sedikit Tuhan akan tolong, akan bereskan, akan selesaikan. Karena kadangkala Tuhan menuntun kita itu lewat kesulitan-kesulitan kita supaya kita mengalami proses hidup kita, supaya kita ada dekat dengan Tuhan, supaya kita ada di pihak Tuhan. Bukan Tuhan yang ada di pihak kita saja, tapi bagaimana kita ada di pihak Tuhan ketika kita sedang dalam keadaan susah, penderitaan, kesulitan, apalagi kalau kita sedang bahagia. Nah, proses ini saudara, ya, ini yang seringkali membuat kita itu bisa bersalah kepada Tuhan. Yang seringkali kita secara tidak sadar kita itu sedang melecehkan Tuhan. Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada kuasa yang sehebat, sedahsyat daripada Allah yang sudah langit dan bumi. Banyak yang tidak masuk akal, banyak orang yang berbicara tentang masalah, tentang problem, tentang ancaman hidup dan lain-lain, dan mereka berbicara seakan-akan itu Tuhan itu tidak ada. Di hari-hari ini kita lihat ya kondisi yang terus berkembang, sepertinya yang satu ini belum selesai, yang ini sudah muncul lagi, saudara. Ya, kita terus dihadapkan dengan masalah yang satu, masalah yang lain muncul terus, saudara. Bahkan kita seolah-olah kita sudah berdoa, ya seolah-olah kita bisa berkata Tuhan kok sepertinya nggak hadir. Ya, saudara, kalau saudara pernah mengalami, istri saya pernah mengalami sakit, ya hampir dioperasi, saudara. Ya sampai dioperasi, saya berpikir apa Tuhan itu nggak hadir ya, nggak bisa menolong saya. Ternyata Tuhan hadir lewat operasi. Selesai. Ya, waktu anak saya sakit kena megakolon, ya megakolon. Saudara kalau tahu itu megakolon itu adalah penyempitan usus, pembuangan usus yang untuk buang air besar itu mengecil di bagian bawahnya itu. Kalau setiap kali dia akan buang air besar itu, wah sulitnya setengah mati, saudara. Ya, sampai dibawa rumah sakit hanya untuk buang air besar, Bapak Ibu. Harus menghabiskan uang untuk buang air besar itu sampai 700 ribuan ya. Hampir waktu itu, saudara, 700 ribu hanya buang air besar. Makanya kalau saudara itu bisa buang air besar, itu bersyukur, Bapak Ibu. Itu mahal harganya, saudara. Ya. Lalu belum lagi kena kista, saudara, dokter bilang harus dioperasi. Saya berpikir saya itu hamba Tuhan, saya itu anak Tuhan, anak saya juga melayani Tuhan. Kok kenapa harus terjadi seperti ini? Ada pertolongan Tuhan pada waktunya, Bapak Ibu. Ada kadangkala lewat mujizat. Lalu istri saya juga pernah dioperasi karena kista juga, saudara. Itu pertolongan Tuhan. Itu penyertaan Tuhan. Kadangkala memang kita sampai berkata Tuhan itu ada di mana, rasa khawatir, rasa was-was, seringkali kita berusaha untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tapi ketika Tuhan mengatakan, Daud berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud sedang mengatakan, kita jangan bergantung kepada kekuatan manapun. Kita jangan bergantung dengan kebisaan kita, dengan kemampuan kita, kecuali memang Tuhan menggerakkan orang untuk menolong kita. Pertolongan kita itu dari Tuhan, artinya segala apapun yang kita buat, yang kita lakukan, kita mengutamakan untuk mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita yang menggerakkan kemauan kita sendiri kalau Tuhan tidak izinkan. Ya, kita memang bisa, tetapi kita harus tahu bahwa ada perlindungan dan naungan yang lebih kuat daripada pertolongan dan perlindungan naungan manusia. Hari ini kita sedang dihebohkan oleh seorang dokter yang namanya Dokter Terawan. Kita tahu semua kan, bagaimana dia itu wah, saya lihat luar biasa.
sepertinya Tuhan itu enggak berpihak kepada dia. Tapi saya akan lihat saudara, Tuhan itu berpihak kepada orang benar. Nyatanya yang memecat lembaga yang memecatnya sedang berhadapan dengan kuasa yang lebih tinggi dari yaitu pemerintah. Kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa meminta bagaimana Tuhan menolongnya. Pasti ada pembelaan Bapak Ibu. Asalkan kita juga ada di pihak Tuhan. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan itu ada di pihak kita, Tuhan itu menyertai kita, pasti ada sesuatu yang terjadi kepada kita karena hidup kita baik. Hidup kita benar, hidup kita setia. Enggak mungkin Tuhan itu tidak menolong orang yang baik, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh. Meskipun Bapak Ibu, seperti dalam Mazmur yang ke-23 yang mengatakan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya kalau kita orang baik bukan berarti tanpa air mata Bapak Ibu. Jangan salah. Kalau kita orang yang ada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita itu bukan berarti kita orang hidup yang tanpa persoalan. Tidak saudara. Kita mungkin masih ada air mata, ada kesedihan, ada kesusahan. Tapi kalau Tuhan ada di pihak kita, firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Bahkan dikatakan kita lebih dari para pemenang. Artinya lebih dari para pemenang ketika Paulus mengatakan lebih dari para pemenang, itu diibaratkan sedang berjuang, sedang bertanding. Karena memang secara jujur saudara, kita itu ada dalam gelanggang pertandingan di dunia ini. Kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam sebuah menerima sebuah mahkota. Mahkota itu harus dilewati dalam perjuangan, dalam pertandingan. Jangan sampai Bapak Ibu kita kalah dalam pertandingan. Baru-baru 1 minggu yang lalu saya sedang menyampaikan tentang bagaimana kehidupan orang Kristen yang ada di bumi ini tidak ubahnya kita sedang ada dalam arena pertandingan. Saudara kan ingin mendapatkan upah yang seperti apa? Ya, tergantung saudara kan milih arenanya. Ada arena tingkat kecamatan misalkan atau kelurahan, ada arena yang tingkat kabupaten, ada arena tingkat provinsi, ada arena tingkat nasional, dan ada arena tingkat internasional. Kalau saudara ingin masuk dengan latihan saudara hanya sebagai olahragawan atau sebagai seorang atlet yang mempersiapkan diri dalam tingkat kecamatan, jangan coba-coba masuk ke arena kabupaten. Kenapa? Pasti kalah. Artinya kalau kita itu akan masuk ke arena tingkat kabupaten, persiapan kita pun akan berbeda. Lebih lagi dalam tingkat provinsi, tingkat nasional, apalagi tingkat internasional. Tetapi upahnya juga beda-beda Bapak Ibu. Kalau hanya kita asal yang penting saya jadi orang Kristen selamat, ya, yang penting saya tidak masuk neraka, ya udah seperti itu. Datang ke gereja, ya ibadah biasa saja, tanpa mempraktekkan firman Tuhan, tanpa hidup yang berubah, tanpa hati yang sungguh-sungguh membangun kehidupan yang kudus. Kita hanya asal berkata, seperti jemaat yang saya layani itu pernah berkata, yang penting saya selamat, saya marahi orang itu. Jangan bodoh kita. Kita itu diberikan mahkota oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan mahkota untuk kita raih. Jangan disia-siakan. Mari kita bertanding. Mari kita berlomba dengan perlombaan iman dengan sungguh-sungguh supaya kita memperolehnya. Sama seperti Daud mengatakan kepada kita, kita itu ada penolong yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh kita, tidak bisa dilihat oleh kita, tetapi dia Immanuel. Jadi Bapak Ibu yang saya dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu apakah kita melakukan hal ini, yaitu berlindung kepada Tuhan atau kepada manusia, Tuhan tahu.
Meskipun kita berkata, aku tuh berlindung kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak berlindung kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang mengerti. Suatu hari nanti Bapak Ibu yang namanya itu ada tahta pengadilan Tuhan, kita semua akan disingkapkan kalau kita tidak ada pemberesan. Kita tidak mengakui Tuhan itu adalah tempat perlindunganku. Tuhan itu adalah satu-satunya tempat pelarianku. Maka saudara, ketika Daud mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kita itu harus bangga, harus bersyukur. Karena kita ini adalah bagian menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dimana kalau orang-orang Israel memiliki Yahweh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita itu adalah sebagai Israel rohani yang memiliki hak yang sama untuk mengklaim, meminta kalau Tuhan ada di pihak kita untuk menjaga saudara, melindungi saudara. Dari apa saudara? Di sini dikatakan dari orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kita. Dari bencana alam, tadi dikatakan dari air yang akan berusaha untuk menenggelamkan kita, sungai-sungai yang akan menghanyutkan kita. Lalu dari apa saudara? Dikatakan juga dari orang yang berusaha menyerahkan kita menjadi mangsa gigi manusia bagi manusia yang ada di dunia, akan dicelakai oleh manusia. Jangan takut saudara. Ya, lalu dikatakan kita akan lepas dari jerat penangkap burung. Penangkap burung itu bicara tentang orang Israel itu ahli sekali kalau berbicara tentang penangkap burung. Penangkap burung ini bukan burung Raja Wali saudara, tapi burung pipit yang kecil yang sudah terjerat, begitu masuk dalam jerat itu nggak akan bisa lepas sendiri. Tapi Tuhan tempat perlindungannya akan menjadi penolongnya. Artinya begini Bapak Ibu, mari kita nggak usah takut dengan keadaan bencana alam, dengan musibah, endemi, pandemi, ataupun apapun itu namanya. Lalu dengan orang-orang yang berusaha untuk saudara, berusaha untuk menjatuhkan kita. Jangan takut, asalkan kita itu, Tuhan itu ada di pihak kita, dan kita ada di pihak Tuhan. Kalau kita itu ada orang-orang yang licik, orang-orang yang berusaha untuk membohongi kita, berusaha untuk orang yang licik ini saudara, yang di depan baik tapi di belakang itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Nggak usah takut, nggak usah bingung, sebab kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita saudara bukan hanya menjadi seorang pemenang, tapi kita akan lebih dari para pemenang. Kalau seorang pemenang, banyak atlet-atlet dunia bahkan legendaris yang ada saat ini saudara, seperti Mike Tyson, Rudy Hartono, Susi Susanti, ya, orang-orang yang legendaris, mereka yang hebat. Tapi sekarang ada di mana mereka? Ya, mereka sudah tidak menjadi juara lagi. Tapi orang yang ada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita tidak pernah terkalahkan. Sampai Maranatha Tuhan datang, Tuhan akan menyertai kita. Jadi jangan lepaskan Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaannya. Tuhan harus menjadi tempat perlindungan kita. Tetap bergantunglah kepada Tuhan. Jangan kepada kuasa apapun. Andalkan lutut dan andalkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan itu pasti akan menolong kita semua. Amin. Tuhan berkati kita. Mari saudara kita akan pujian. Kita akan pujian Kau ada bersamaku. Bersamamu Bapa, lewati semua. Percayalah saudara, mungkin kita sedang tapi andalkan Tuhan dalam keadaan apapun hari ini saudara. Mungkin sakit saudara, mungkin masalah hidup saudara. Yang akan bertindak, yang akan bekerja saudara. Dia akan memberikan pertolongan kepada Anda. Malah pagi hari ini Bapak Ibu, kalau ada di antara saudara yang bergumul tentang ini,
Saya akan berdoa secara khusus untuk saudara. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua perjalanan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara saudara yang bergumul tentang sakit, tentang masalah hidup saudara, apapun yang sedang digumuli pagi hari ini, saudara utamakan Tuhan. Jangan mengandalkan kebiasaan kita, kemampuan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan untuk yang lainnya untuk bekerja menolong kita, itu karena kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau ada di antara saudara yang saat ini mengalami pergumulan masing-masing, saudara boleh angkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara. Saya akan berdoa. Saudara masing-masing berdoa, saya akan berdoa untuk saudara. Apapun masalah Anda, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Bapa yang di surga, kami menyerahkan setiap tangan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini menyerahkan setiap pergumulannya, setiap persoalannya, dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan yang mampu memberikan solusi, yang mampu memberikan pertolongan. Pada pagi hari ini Bapa, yang sakit Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang sedang menghadapi masalah persoalan Tuhan tuntun, berikan solusi jalan keluar yang terbaik, yang kurang Tuhan cukupkan, yang lemah dikuatkan oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami percaya seperti yang dikatakan oleh Daud, pagi hari ini pun kami berkata, pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Harun untuk firman Tuhannya, untuk doanya. Semua boleh dikuatkan. Mari kita masuk di doa syafaat. Saya minta kesediaannya dari Pak Pendeta Sony untuk berdoa bagi kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian ya, ibadah akan ditutup dengan doa berkat oleh hambanya. Silakan, angkat satu pujian Ibu Pendeta Eti. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu merugikan Dalam kehidupan berserah di dalam kemuliaan, hanyakah segalanya bagiku.
di dalam kekuatan Mari Pak Sony. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, Bapa yang baik dan sangat baik, teramat baik bagi kami, yang sudah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk datang menghampiri tahta-Mu melalui ibadah di Zoom ini Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, Kau sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan, melalui firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah firman Allah yang telah kami dengar Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan kami bahwa pertolongan kami hanya berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semesta isinya. Kami percaya tidak ada pertolongan kami kecuali nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Harun Warsito yang sudah memberkati kami, yang sudah menguatkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkati kesehatan beliau, Engkau berkati pelayanan istri dan anak-anak cucu bahkan. Tuhan Engkau berkati pelayanan beliau dimanapun beliau melayani. Biarlah Engkau tambahkan hikmat, urapan daripada-Mu. Engkau Tuhan boleh hamba-Mu menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi setiap umat-Mu dimanapun hamba-Mu ini melayani. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pada pagi hari ini tidak ada yang tidak diberkati melalui firman-Mu. Jadikanlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini menjadi pegangan hidup kami untuk tetap berserah, untuk tetap bersandar kepada-Mu, untuk tetap mengandalkan Engkau. Karena kami tahu tidak ada pertolongan di surga, di bumi, di bawah bumi, kecuali nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Engkau berkati Bapak Hari, ya Tuhan Zakaria yang senantiasa selalu setia untuk membuka Zoom ini bagi kami untuk beribadah kepada-Mu. Berkati beliau Tuhan, upahnya tidak akan sia-sia, jerih payahnya tidak akan kehilangan di surga. Kau berkati kesehatan beliau Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus pekerjaan beliau, keluarga, istri dan anak-anak. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Lebih-lebih orang tuanya yang sudah lanjut usia, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mohon berkati orang tua kami satu ini Tuhan. Berikan dia umur panjang, sukacita, kesehatan yang sempurna. Boleh menjadi milik orang tua dari hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Kau lingkupi orang tua ini. Hingga orang tua kami ini Tuhan boleh tetap menikmati sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusak Iskandar. Ya Tuhan, Engkau berkati beliau, pelayanan beliau, kesehatan beliau dan rumah tangga beliau. Tuhan Engkau berkati. Dan setiap apa yang mereka perlukan dalam melayani-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Engkau Tuhan cukupkan oleh kuat kuasa-Mu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati kesehatan Pak Yusa, istri dan anak-anak. Tuhan lindungi mereka oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lydia yang selalu setia kepada Tuhan, yang Tuhan selalu untuk memimpin New Life ini Tuhan. Engkau berkati beliau, berikan kesehatan yang sempurna, berikan kekuatan iman. Sekalipun ada banyak masalah problem yang sedang dihadapi saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hanyalah Engkau yang ada di pihak Ibu Lydia. Engkaulah yang menjadi pertolongan Ibu Lydia Tuhan untuk memberi kekuatan hingga Ibu Lydia boleh tampil menjadi pemenang dan setia terus melayani Tuhan. Kau berkati suami, Kau berkati anak-anak
anak-anaknya Tuhan, cucunya bila ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan pekerjaan dan semua apa yang mereka butuhkan. Tuhan, apa yang mereka perlukan. Tuhan, Engkau adalah Yehova Jireh bagi kami yang sanggup menyediakan. Oh Tuhan Yesus, keperluan Ibu Lydia bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah jerih payahnya tidak akan sia-sia di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Marwati. Ya Tuhan, berkati kesehatan beliau. Kau berkati kehidupan beliau, suami, anak-anak, pekerjaan. Semua apa yang diperlukan ke depan. Tuhan, Engkau sanggup melawat, Engkau sanggup memberkati Ibu Marwati. Hingga kuasa mukjizat-Mu boleh terjadi dalam segala sakit penyakit yang diderita saat ini. Kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang sempurna. Tuhan, Kau berkati Ibu Marwati ini Bapa. Lindungi dia dengan kuasa-Mu, pagari dengan api Roh Kudus-Mu, dan urapi lebih dahsyat lagi Tuhan untuk beribadah bersekutu kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mam Ana Iskandar, peritonga Tuhan Yesus yang setia kepadamu, setia beribadah kepadamu di Zoom ini. Tuhan, jerih payah beliau tidak akan sia-sia. Kau berkati, sempurnakan kesehatan beliau di dalam melayani Tuhan. Berkati keluarga yang belum mengenal Tuhan, baik itu suami maupun anak-anak yang belum ada di dalam Tuhan. Melalui kehidupan Mam Ana Iskandar ini Tuhan, mereka boleh datang sujud menyembah Tuhan. Mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berkati kesehatan keluarga Ibu Ana Tuhan. Engkau berkati pekerjaan. Engkau berkati setiap program-program yang sudah diprogramkan ke depan. Hingga itu boleh terjadi di dalam nama Yesus. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera boleh melingkupi keluarga Ibu Ana ini hingga nama Tuhan ditinggi dipermuliakan. Dan semua pengorbanan Ibu Ana kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja-gerejamu, Tuhan kembalikan kepadanya dan berlipat-lipat ganda. Hingga terus Ibu Ana sekeluarga boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja, bagi hamba-hamba Tuhan yang memerlukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu, hingga setan-setan iblis, roh-roh jahat tidak akan berhak mengganggu mereka. Mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Nana ya Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Bapa, berkati beliau, berkati kesehatan beliau, suami, anak-anak, berkati di dalam nama Yesus. Dan semua apa yang mereka perlukan dalam menjalani hidup ini, Tuhan, Engkau adalah Yehova Jireh yang sanggup mencukupkan segala apa yang keluarga Ibu Ana butuhkan ke depan. Terus jadikan mereka menjadi berkat dimanapun Ibu Nana berada. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan Yesus boleh melingkupi keluarga ini hingga mereka memiliki hidup yang tenang di hadapan Allah, dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pelindung dan pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir yang juga setia kepadamu dalam beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau berkati, berikan kesehatan yang sempurna, berkati suami, berkati anak-anak, berkati pekerjaan, dan lebih-lebih kesehatannya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, Kau berkati segala apa yang mereka perlukan dalam menjalani hidup ini. Berikan kekuatan iman, berikan semangat, berikan Tuhan Yesus urapan-Mu dalam kehidupan Ibu Nita, hingga keluarga Ibu Nita boleh nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Semua apa yang keluarga Ibu Nita perlukan, Tuhan, hanya Engkau saja yang sanggup menyediakan itu, yang sanggup mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, hingga keluarga Ibu Nita tidak kekurangan satu apapun yang terbaik daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Fungki yang senantiasa setia melayani Tuhan. Bapa, berikan kesehatan kepada beliau, urapi beliau dengan urapan kuasa Allah. Engkau berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Engkau lindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Biarlah sukacita dan sejahtera-Mu melingkupi hamba-Mu ini, hingga jerih payahnya dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia.
Terpujilah Engkau Tuhan, semua yang diberikan kepada Tuhan melalui pelayanan Ibu Fungki ini Tuhan, Engkau Tuhan yang berkati dan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kau juga berdoa Tuhan untuk Ibu Iren yang tidak sempat hadir pada pagi hari manapun dia berada, juga berkati kesehatan beliau, berkati anak-anak, suami, pekerjaan, berkati pelayanan beliau di dalam nama Yesus Kristus, hingga beliau boleh berkumpul Tuhan bersama-sama kami pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, semua teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, baik itu Tuhan Pak Tommy, baik itu Pak Leman Tuhan, Bu, Tuhan Yesus berkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau berkati Bapak Martin, ya Tuhan Yesus yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Berkati pekerjaan, berkati istri dan suami, berkati pekerjaan dan kesehatan, hingga Pak Martin boleh menerima Tuhan berkat Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak di surga, terpuji-pujilah Engkau. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, pulihkan bangsa kami dari segala keterpurukan, baik keterpurukan ekonomi, sosial, budaya, politik. Tuhan, tolong Tuhan pulihkan bangsa ini, berkati bangsa kami Tuhan, hingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang terdepan, bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang percaya kepada Yesus. Tuhan, Kau berkati setiap pejabat yang ada, baik itu Bapak Presiden, Tuhan Wakil Presiden, para DPR, Tuhan para menteri, para gubernur, Tuhan di seluruh Indonesia, para bupati, para camat, para RT RW, Tuhan para kepala desa, Tuhan berkati mereka, berikan mereka Tuhan kekuatan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, hingga mereka boleh menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak, lebih-lebih pada tahun 2024 akan datang, Tuhan akan datang, akan hadir tahun politik. Ya Tuhan yang suka bersaing. Tuhan Yesus tolong Tuhan bangsa ini. Engkau tetapkan Tuhan pemimpin bangsa ini yang sagu merekrut, yang sagu mempersatukan bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, terima kasih Bapak, rencana perpindahan ibu kota Indonesia ini Tuhan ke Kaltim. Tuhan Yesus Engkau sertai setiap pemimpin yang ada. Semua penghalang-penghalang ini Tuhan kami patah, kami tolak di dalam nama Yesus. Hingga perpindahan ibu kota ini boleh terrealisasi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Tuhan yang mengalami bencana-bencana, baik itu puting beliung, baik itu banjir, baik itu Tuhan Yesus gempa bumi. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau lindungi dan pelihara bangsa kami, hingga masyarakat ini boleh aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka melayani, baik di bangsa Indonesia maupun di bangsa-bangsa lain, baik itu mereka sebagai gembala, penginjil, misionaris, Tuhan urapi mereka dengan urapan kuasa-Mu, hingga mereka boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, bila ada mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, sembuhkan mereka Bapa oleh kuat kuasa-Mu, hingga mereka boleh melihat, merasakan, menikmati keajaiban-Mu pada pagi hari ini. Mereka boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit. Dan setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan mereka. Dan setiap pergumulan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan satu-satunya adalah pertolongan bagi kami yang sanggup menolong setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pelayanan hamba-Mu yang hamba sedang rintis. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Sekarang jemaat-Mu Tuhan sedang mengerjakan untuk pendirian rumah ibadah. Tuhan, semua dana-dana yang kami butuhkan, hamba-Mu serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Hamba-Mu percaya dengan segenap hati bahwa pagi hari ini menguatkan iman kami, bahwa hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong jemaat-Mu untuk mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, hingga pendirian rumah ibadah di sebuah desa di Tidahan, Tuhan boleh terrealisasi, boleh selesai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, kebersamaan mereka, kesatuan mereka, Tuhan pertumbuhan iman mereka,
Tuhan Engkau lawat mereka dan jiwa-jiwa baru ya Tuhan Engkau kirimkan oleh kuasa-Mu, baik melalui pelayanan hamba-Mu, pelayanan jemaat-Mu di sana, boleh bekerja sama untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk diselamatkan, untuk dihidupkan. Kasih Bapa di surga. Minta kepadamu, tapi karena keterbatasan kami sebagai manusia, Tuhan biarlah Allah Roh Kudus, Tuhan menyempurnakan doa-doa kami kepada Bapa di surga, hingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami sangka, kami duga, Tuhan sudah sediakan yang sungguh terbaik bagi setiap orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan bagi kami, yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, sekarang kami menyerahkan setiap kali untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati yang akan bekerja, berkati pekerjaannya, yang akan berusaha, berkati usaha bisnisnya, yang melayani, berkati pelayanannya, rumah tangga kami semua, Tuhan juga berkati. Tuhan beri kesehatan, kekuatan kepada kami semua sepanjang hari ini. Anak-anak kami yang studi, berkati studi mereka semua. Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami semua dan seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini, Bapak. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Amin. Bapak terima kasih. Kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri selama ini, Tuhan adakan bagi setiap hari ini, setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Terima kasih juga Pak Pendeta Sony untuk doanya. Kasih doanya Pak Sony. Terima kasih Bu, terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih doanya Pak Sony. Terima kasih Bu Pungki dan semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati, selamat beraktivitas. Terima kasih, selamat beraktivitas. Saya Hari, terima kasih. izin lebih Ya, terima kasih. mau ke rumah sakit soalnya. Oh, gitu ya. Saya juga mau live dulu ini. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Pagi. Nanti live masing-masing karena Pak Hari ke rumah sakit. Ya, ada rapat. Ya. Oke, tetap. Terima kasih. Baik, saya live dulu ya. Ya Pak, makasih Pak, Ibu, Ibu Ati. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Ya, sehat semuanya. Amin. Terima Semuanya. kasih Pak Hari, Tuhan memberkati Pak Hari, Pendeta Yusa, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima sekali pelayanan di tempat saya ya Pak Yusa.